Be fearful when others are greedy. Dimana ini adalah salah satu quotes yang menurut saya sangat-sangat powerful sekali dari Warren Buffett. Karena sebenarnya quotes ini pula yang pada akhirnya saya pernah prediksi kalau IHSG akan crash ketika sampai di angka 9.000 dan itu pun di bulan Januari ketika IHSG ATH-nya. Di saat semua orang euforia, pamer cuan segala macam karena IHSG ATH, di situ saya mulai fearful dan bahkan sudah banyak menyiapkan beberapa hal. Yang pada akhirnya bukankah kita melihat IHSG sempat turun sampai 40% dimana sekarang hanya tersisa minus 30% saja dari ATH yang ada di angka 9.000-an tersebut. Dan saya sebagai seorang investor justru malah senang ketika IHSG crash seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. Bukan karena saya kebal, tetapi karena saya merasa pasar yang sekarang jauh lebih masuk akal dibandingkan pasar sebelumnya yang akan kita bahas alasannya di video ini. Nah, halo Growth People, Gani Faiz sini. Di 19 Januari 2026, saya pernah upload video dengan judul Market Hijau itu justru fase yang paling berbahaya. Hati-hati dan siapkan cash. Yang pada saat itu IHSG tembus ke angka tertinggi baru yaitu mencapai indeks di angka 9.000-an. Dan setelah saya share di IG banyak juga yang ngetawa ini karena dikatakan portonya sedang tinggi-tingginya, yang masa crash ketika sedang tinggi seperti ini. Yang biasalah orang serakah euforia biasanya polanya akan seperti itu. Namun ternyata tidak lama dari situ benar saja pasar langsung drop jauh mencapai minus 33% dan tipe saham yang paling jeblok, paling parah justru adalah saham-saham yang sebelumnya naik secara tidak masuk akal dan sangat tinggi sekali. Yang pada akhirnya si sombong-sombong yang ngetawain cuan malah portonya minus mencapai 80%. Nah, di video ini saya akan membreakdown bagaimana cara untuk menganalisis atau mungkin kasarnya memprediksi kemungkinan besar kalau market akan koreksi dan bagaimana juga mencari titik rebound yang baik untuk masuk ke saham. Yuk kita diskusi. Kita akan mulai dari analisis teknikal dulu karena biasanya retail suka nih ngeliatin chart-chart trading yang kesannya sangat keren sekali, bisa menemukan pola. Di sini akan coba kita contohkan. Di sini biasanya saya menggunakan Fibonacci retracement ke IHSG di ATH sebelumnya. Di sini pun dapat terlihat setelah saya menarik Fibonacci tersebut dapat lihat terdapat beberapa level di atas ATH yang kemungkinan besar akan menjadi titik pantul, yaitu di angka 8.373 garisnya terlihat dan juga di angka 9.028 yang garisnya pun terlihat di 0,78. Nah, di beberapa titik ini biasanya cara saya untuk mulai TP atau take profit alias jual secara bertahap, yang hasil jual tersebut tentu saja karena saya cukup takut nih ketika pasar euforia karena seringkali orang serakah pada saat itu. Baik lagi, be fearful alias takutlah ketika orang-orang mulai serakah di tinggi-tingginya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara saya untuk mengatur profil resiko yang memang saya miliki dan cocoknya juga untuk saya juga. Yang pada saat itu biasanya saya mulai menyiapkan dry powder kalau market akan koreksi. Yang apakah berarti kalau IHSG setelah melewati dua titik tersebut yang berarti koreksi sudah pasti akan terjadi? Yang tentu saja nggak mungkin ada hal yang pasti seperti itu. Tidak ada hal yang bisa diprediksi masa depan secara 100%. Kalaupun harganya terus berlanjut dan tidak ada koreksi, di mana nanti di atasnya pun akan ada titik Fibonacci lain yang memungkinkan untuk menjadi area pantul. Dan pada saat itu saya akan mulai menyicil jual lagi, dan begitu saja seterusnya. Yang saya juga tidak tahu seberapa dalam kalau koreksi akan terjadi, yang apakah saya menyangka IHSG akan drop mencapai 40% dan bahkan sekarang minus 33%. Tentu saja saya nggak tahu kalau market akan crash dalam itu. Tetapi untungnya saya sudah menyiapkan posisi cash dari take profit bertahap di dua titik yang tadi saya katakan, dan pattern atau pola yang sama persis ini pun saya pakai ketika IHSG crash dan rebound di tahun 2024 dan tahun 2025 lalu. Yang dapat lihat ya, di lingkaran hijau tersebut adalah titik saya buy besar-besaran karena balik lagi lanjutan dari quotes Warren Buffett, be fearful when others are greedy, tetapi kita juga perlu be greedy when others are fearful. Dan di lingkaran hijau tersebutlah titik saya untuk be greedy dan mulai buy besar-besaran di tahun lalu. Karena selain angka itu adalah area support resisten, situ pula adalah titik pantulan di Fibo 0,5 yang dapat terlihat di angka 5.900-an. Dan sama seperti saat skrip ini dibuat, yaitu IHSG sudah mulai rebound lagi nih kembali ke angka 6.000-an, dimana sebelumnya sempat turun drop mencapai 5.300 yang ini masih baru-baru ini. Dan di area big support plus Fibo 0,6 alias lingkaran hijau yang bisa kalian lihat, lagi-lagi saya pun entry cukup banyak di waktu tersebut, yang berarti masih baru banget lah di bulan-bulan ini dan juga bulan lalu saya mulai banyak entry di saham-saham yang ada. Maka teknikal sesuai peruntukannya adalah yaitu untuk mencari pola dari psikologi pasar yang tentu saja bukan kasarnya untuk meramal hal secara pasti akan seperti apa. Dapat dikatakan ini hanyalah sebagai tools untuk membantu saya mencari kasarnya titik-titik sinyal di pasar akan bagaimana. Apakah sedang di atas dan sudah menjadi titik pantul, apakah juga di bawah dan akan menjadi
titik untuk rebound. Lagi-lagi ini teknikal tidak ada yang pasti 100%, tetapi ya lagi-lagi bisa menyesuaikan profil resiko masing-masing. Dan sekarang masuk ke poin kedua. Di sini kita akan membahas cara analisis fundamental. Karena teknikal hanyalah membantu saya untuk mencari timing aja atau price action, sedangkan fundamental memberi saya keyakinan bahwa koreksi memang benar-benar koreksi yang sehat. Ingat ya, beli saham itu adalah beli bisnis, maka fundamental adalah basis, fondasi atau keputusan utama, yaitu kita perlu menilai bisnisnya dalam kondisi seperti apa. Bukan grafik dan juga bukan sentimen, tetapi bisnis alias sahamnya sedang bagaimana. Dan di awal tahun ini terdapat satu keanehan nih yang sangat mengganggu saya, di mana IHSG rally sangat cepat di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2025 lalu. Tetapi saham-saham blue chip yang kasarnya fundamentalnya sangat solid dan sangat baik, terutama perusahaan big bank lah seperti BMRI, BBRI, BBCA, justru mereka semua mandet dan bahkan turun cukup drastis ketika IHSG malah sedang naik. Karena ternyata yang mendorong IHSG naik itu justru saham konglo dan banyaknya adalah saham gorengan. Yang dari situ pun saya bikin dua tesis berbeda nih di dua edisi Watchlist GH pada saat itu, di mana terdapat skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah saham fundamental yang belum dinilai akan naik dan membawa IHSG kembali naik dengan sehat, dan skenario kedua adalah saham yang secara value kurang alias gorengan akan drop sesuai dengan value-nya, dan itulah yang akan membawa IHSG akhirnya turun. Yang bukankah pada akhirnya kita melihat skenario yang kedua, yaitu saham-saham gorengan atau mungkin banyak saham-saham konglo yang sangat tidak sehat akhirnya turun jeblok mencapai minus 80%. Dan di sini pun saya kasih contoh langsung saham-saham anomali yang bisa kalian nilai sendiri. Di sini akan saya contohkan DSSA versus BMRI, di mana DSSA saat di puncak market cap-nya dengan sekitaran 800 triliun, EPS-nya atau keuntungan bersih per lembar sahamnya hanya Rp23,67 saja. Dan pada saat itu PER-nya pun mencapai 170,66 kali. Lagi-lagi semuanya tanpa dividen. Bandingkan dengan BMRI pada saat itu market cap-nya sekitar 400 triliun, setengahnya dari DSSA, tetapi EPS-nya Rp603,24, atau dalam kata lain 23 kali lebih besar dibanding EPS dari DSSA. Dan PER-nya pun hanya 8,45 kali doang, plus itu pun mendapat dividen rutin tiap tahunnya. Bagaimana logikanya perusahaan yang ngasih keuntungan 23 kali lebih kecil bisa dihargai 2 kali lebih mahal? Itulah yang saya sebut sebagai anomali dari pasar yang ada. Dan ini pun bahkan kita belum bicarakan terkait BRE dan BBCA yang dulu market cap-nya lebih mencapai 1000 triliun. Dan saat ini DSSA sendiri harga sahamnya sudah jeblok lebih dari 80%. Ya kalau kalian masuk DSSA di puncak dan nggak keluar, dimana berarti uang 1 miliar kalian hanya tersisa 200 juta saja. Dan itu pun kurang dari 6 bulan yang bukankah sangat-sangat luar biasa sekali. Sementara BMRI yang mandet di periode tersebut sekarang justru malah sedang rally positif. Dan ini pun menjadi bukti kalau pasar sudah mulai kembali nih ke logika fundamental dan sudah mulai jauh lebih sehat. Dan buat yang masih bingung antara EPS, PER itu analoginya seperti apa, di sini akan juga kita bahas bagaimana. Di mana analogi EPS ya, misalkan terdapat teman kalian yaitu teman A punya bisnis seblak, tiap bulan dia bisa ngasih kepada kalian kupon keuntungan sebesar Rp200.000. Itu pun setara dengan kondisi dari DSSA. Dan sedangkan teman kalian, teman B juga ternyata bisnis seblak, tetapi dia jauh lebih sukses dan jauh lebih baik, dan dia pun bisa memberikan kalian kupon keuntungan sebesar Rp5 juta per bulan yang setara dengan BMRI alias IPS-nya besar. Dengan akal sehat sudah jelas lah kita pasti akan memilih teman B yang memberikan kupon keuntungan lebih besar dan bukan teman A yang jauh lebih kecil. Tetapi di pasar saham justru banyak retail malah memilih teman A dan bahkan bayar lebih mahal. Yang bukankah bagi seorang investor sejujurnya itu adalah fenomena yang sangat-sangat aneh sekali. Dan untuk analogi dari PR, sekarang biar lebih kebayang kita menggunakan instrumen yang cukup familiar aja lah, yaitu kita menggunakan deposito. Misalkan kalian taruh duit di deposito dengan yield sebesar 4% per tahun, berapa lama butuh waktu kalian untuk balik modal? Ya kita bisa langsung bagi aja lah ya, dimana 100% dibagi 4% yieldnya maka didapatkan angka 25 tahun. Nah angka 25 tahun ini representasi dari PER yang ada dalam saham, yang dapat dikatakan saham dengan PER 25 kali sama dengan kita membutuhkan waktu kasarnya 25 tahun untuk balik modal secara linear. Dimana barusan kita melihatkan bagaimana saham DSSA dengan PER 170 yang berarti kita membutuhkan waktu 170 tahun
tahun untuk balik modal yang 3 kali reinkarnasi uang kita baru bisa balik. Bandingkan dengan BMRI dengan PR hanya 8,45 saja, itu pun berarti hanya 8 tahun. Ya lagi-lagi kalau saya tawarkan kepada kalian sekarang, pilih taruh duit di instrumen balik modal 170 tahun atau 8 tahun. Sudah pasti kalau kita berpikir secara logis akal sehat aja kita sudah tahu jawabannya akan milih yang mana. Nah, baik lagi di pasar saham, retail banyak yang nggak paham dan hanya ikut-ikutan, yang akhirnya membelilah saham-saham yang valuasinya sangat tidak masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Kenapa saya sebagai seorang investor justru kasarnya senang ketika IHSG crash seperti ini? Saya kasih analogi yang menurut saya cukup pas aja ya. Bayangkan ketika kalian lagi ujian, saat ada jawaban yang salah, kita harus kasarnya mengoreksi jawaban tersebut agar bisa benar. Memang nggak enak sih kalau harus revisi, harus mikir ulang dan memperbaiki jawabannya, tetapi tanpa koreksi, jawaban kita akan selalu salah. Sama halnya dengan pasar juga, kita pasti kesal karena pasar harus melakukan koreksi di mana harga saham turun, uang kita pun ikut menurun, tetapi arti dari koreksi itu sendiri bukankah mengubah sesuatu agar menjadi lebih benar di masa depan atau bahkan untuk beberapa waktu ke depan. Pasar yang sebelumnya tidak rasional, sekarang akhirnya kembali ke titik yang jauh lebih masuk akal. Investor yang paham harusnya akan senang dengan semua hal ini. Dimana memang trigger koreksinya datang dari MSCI di awal tahun ini dan diperburuk kemarin di bulan Mei, dan bahkan harusnya di Juli ini pun akan ada info baru yang bisa membuktikan hasilnya akan bagaimana. Karena pasar yang terlalu jauh melenceng dari fundamentalnya, cepat atau lambat akan kembali ke titik yang jauh lebih masuk akal. Itulah hukum gravitasi pasar atau kasarnya bagaimana semesta bekerja. Dan di sini saya juga mau klarifikasi ya, saya tidak membenci saham konglo seperti apa. Saya pun sering membahas di beberapa video lain dan saya tidak menjelek-jelekan saham konglo yang ada, karena bukankah terdapat juga banyak banget retail yang profit besar dari saham seperti itu. Problemnya sebenarnya bukanlah di jenis sahamnya, tetapi pemahaman kita terhadap saham tersebut. Retail yang paham bisa memanfaatkan rally dari saham konglo, sedangkan yang nggak paham mereka akan menjadi the last greater fool, atau mereka-mereka yang beli di pucuk dan hanya tersisa nyangkut saja untuk menunggu harga sahamnya turun dan bahkan mencapai minus 80%. Dan ini bawa saya ke closing wisdom yang menurut saya cukup penting. Saham itu adalah sebuah instrumen yang paling demokratis di dunia keuangan. Modal jutaan bisa beli, modal miliaran atau triliunan pun bisa beli juga, lulusan SD bisa beli, bahkan profesor ekonomi juga bisa beli. Semua bisa bernasib sama kalau tidak paham alias nyangkut juga. Saya pribadi sebagai investor fokus ke bisnis-bisnis yang baik di harga yang lebih masuk akal. Saya tidak terus pantengin IHSG karena saya sendiri cukup jarang untuk memantengin IHSG atau bahkan membuka aplikasi di HP, karena saya biasanya hanya membuka sebulan bahkan 3 bulan sekali untuk mengecek porto sedang seperti apa. Bukan masalah pantengin IHSG sih, tapi bahaya jika noise menciptakan confirmation bias di mana pasar bisa salah, tetapi fundamental bisnis jarang salah. Karena hal inilah maka profil resiko yang cocok untuk saya pribadi dan membuat saya jauh lebih tenang, yaitu fokus memangnya ke fundamental dari bisnis saja. Dan di sini kita akan sedikit recap singkat untuk kesimpulan dari video ini. Tugas investor bukanlah untuk meramal masa depan, karena baik lagi masa depan itu adalah hal yang goib yang nggak mungkin kita manusia bisa mengetahui masa depan akan seperti apa. Tugas kita hanyalah memanajemen resiko sesuai profil resiko kita yang cocok, karena kesalahan boleh saja terjadi, bahkan sangat wajar sekali terjadi, asal kesalahan tersebut adalah kesalahan yang terukur. Nah, buat kalian juga para investor yang ingin belajar investasi saham lebih lanjut, bisa cek produk saya yang ada linknya di deskripsi. Juga kalau kalian ingin mendapatkan saham-saham salon rebound yang akan menjadi multi-bagger alias saham-saham berfundamental kuat, bisa juga klik watchlist yang ada linknya di deskripsi video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.